Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-salati was-sabri wa basyara bima'iyatihi ala kulli sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, sudah sebulan ya kita masih di bab sabar. Nah, ini pas sekali, ini bulan Rajab, saya menyebutnya Syahrus Sabar. Kita masuk ke hadis pertama ya. Ini hadisnya banyak, mungkin ini 3 sesi atau 4 sesi, kita nggak tahu. Jadi ngaji nggak usah buru-buru, sedapatnya aja ya. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari qala qala Rasulullah SAW at-tuhuru syatrul iman ya. Dari Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Ini orang Yaman dari Bani Ash'ari. Ada kawannya juga namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Kalau ini Abu Malik Al-Ash'ari. Kalau Abu Musa Al-Ash'ari punya keturunan nanti namanya Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Ahlus Sunnah. At-tuhur syatrul iman. Kata beliau, Nabi bersabda, At-tuhur syatrul iman. Tuhur itu artinya kesucian. Kesucian atau bersuci itu syatrul iman. Syatr itu separuh dari iman. Jadi separuh bab iman itu bab kesucian. Maka kata iman, karena iman itu masuknya ke dalam kolbu, maka tuhur di sini bukan hanya kesucian zahir, tapi juga kesucian batin. Di saat seseorang berwudu, dia tidak hanya mensucikan zahirnya, dia mesti juga mensucikan batinnya. Itu maksudnya ya. Kalau taharah itu yang zahir. Kalau tuhur ada waw di situ, menunjukkan ada sisi dimensi batinnya. Ya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Pujian kepada Allah memenuhi mizan. Mizan itu timbangan. Jadi kalau kita suka memuji Allah tanpa banyak amal, mizan timbangan kita langsung penuh. Jika Allah begitu, apalagi makhluk, maka jangan pelit berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia, belumlah dia disebut bersyukur kepada Allah. Ya, banyak-banyaklah mengapresiasi orang. Maka alhamdulillah ini boleh disebut orang yang suka memberikan apresiasi, dia akan ditimbang. Di kalangan manusia pun sulit ditimbang seperti apa, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ya, marhaban. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, maknanya bukan segala puji, itu terjemah. Jadi kalau mengatakan alhamdulillah, maka maknai terima kasih ya Allah. Itu makna alhamdulillah ya. Jadi Bapak kan baca 3-3 tuh pada sholat. Jangan segala puji itu terlalu biasa. Itu terjemahan, translate. Dimaknai terima kasih ya Allah. Itu alhamdulillah. Kalau kita bilang terima kasih, rasanya lebih dahsyat daripada sekedar mengatakan segala puji. Ya. Segala puji itu bahasa tahun 1600-an. Ya. Tahun itu awal-awal penerjemahan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu lama, diprakarsai oleh imam-imam kita di Aceh dulu, mulai dari Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrai, lalu kemudian muncullah Syekh Abdul Rauf Singkel. Beliau nulis kitab Tarjumanul Mustafid, emang begitu terjemahannya. Tapi yang paham bahasa begitu kan zaman dulu.
Wa subhanallah, dan subhanallah. Nah, kalau terjemahan masa lalu apa? Maha suci. Ya. Maha suci Allah. Orang kalau sekarang ingat suci apa? Cucian. Ya. Maka kata maha suci kita boleh maknai dengan makna yang lebih pas. Maha suci, coba ayat tentang Isra Mi'raj, subhanalladzi asra. Enggak nyambung kalau diterjemahkan maha suci. Orang Arab itu kalau melihat sesuatu yang mustahil terjadi, itu namanya subhanallah. Artinya subhanallah, sangat hebat. Masya Allah, lebih lagi di atasnya, yaitu subhanallah. Gak bisa kepikir oleh otak, tapi terjadi, namanya subhanallah. Ya, salamatullah. Ya. Itu perbedaan antara subhanallah terjemahan lama dengan terjemahan baru. Ya. Nah, dimulai Pak. Jadi kalau zikir Pak ada sholat, baca subhanallah, maha hebat engkau ya Allah. Kita kalau ngelihat ke badan, nggak usah ngelihat ke alam, kita terlalu jauh. Alam dalam tubuh ini sudah terlalu banyak. Dalam tubuh kita ada puluhan ribu alam dalam tubuh ini. Mulai dari alam rambut, di rambut itu adalah alam lagi. Itu darah itu ada beberapa lapisan alam di dalamnya. Banyak sekali. Dan itu maka kita katakan subhanallah. Nah, ungkapan yang begini, kalau kita membaca subhanallah, maha hebat engkau ya Allah, terima kasih ya Allah, tamla'an, akan memenuhi timbangan amal. Amal apa yang dapat memenuhi mizan? Bukan amalan fisik, tapi amalan, kalau ungkapan terima kasih, mengagumi, itu amalan apa? Itu yang berterima kasih lisan atau qalbu? Qalbu. Jadi subhanallah itu ungkapan qalbu saat mengagumi Allah. Alhamdulillah itu ungkapan qalbu saat berterima kasih kepada Allah. Itu yang bisa memenuhi mizan. Kalau baca 400, 4.000, 10.000 itu gak penuh-penuh deh. Tapi sekali kita mengatakan maha hebat engkau ya Allah, langsung penuh. Itulah kenapa kemudian zikir itu diulang-ulang. Siapa tahu di angka kesekian rasa itu muncul. Itu rahasianya. Ya. Nanti kita lihat aja kalau kita masuk ke padang mahsyar, ada pengadilan, ya, mizan di situ. Nanti kita lihat orang yang banyak kuantitas zikirnya nggak penuh-penuh, tapi yang berzikir dengan ma'rifatnya, nah itulah ma'rifat subhanallah. Jadi berzikir itu dengan kenal siapa yang kita zikirkan. Jangan cuma ngejar angka. Yang ngejar angka ya kayak orang sekarang lah, kerja banyak gaji dikit gitu. Paham maksudnya? Pilih mana? Kerja dikit tapi dengan kecerdasan otak. Duitnya banyak, kan banyak orang begitu sekarang. Ya. Inilah perbedaan abid dengan arif. Abid beramal dengan fisik, banyak kuantitas, lemah kualitas. Kalau arif, orang yang kenal Allah, dia beramal dengan kualitasnya. Sedikit zikirnya sama dengan sebanyak orang zikir di sana. Inilah zikir yang diajarkan Nabi kepada Juwairiyah dan Sofiyah. Jadi Nabi ketika berangkat subuh, itu mereka masih zikir. Biji tasbihnya ada 4.000. Cuma dulu belum diikat. Ikatan itu baru di zaman Abu Hurairah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah 4.000. Dan itu sudah bolak-balik. Anggap saja sekali khatam. Nabi baru pulang di waktu duha. Nabi biasa sarapannya waktu duha. Tapi nah sarapannya bukan uduk ya. Pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat Juwairiyah, maukah engkau aku ajarkan zikir yang lebih afdol dari itu? Ini orang salah faham. Ada kelompok yang anti mazhab, anti kaifiat zikir.
lalu mengatakan ini dalil bahwa menghitung zikir adalah bid'ah. Loh, apakah Nabi memdiamkan bid'ah? Seandainya bid'ah, tentu Nabi sudah mengingkarinya semenjak sebelum berangkat ke masjid. Menghitung. Enggak. Ini bab yang disebut kurikulum berzikir. Bahwa ada orang kalau zikir pertama harus ngitung dulu, kuantitas dulu. Setelah kuantitas dikejar, maka Nabi naikkan makomnya. Kurikulum berikutnya, zikir kualitas. Satu zikir sama dengan sejumlah tasbih. Tasbihnya berapa tadi? 4.000. Kata Nabi, maukah engkau aku ajarkan zikir jika engkau baca sekali sama dengan sebanyak yang engkau baca tadi? Ya, Juwairiyah senang. Tapi Juwairiyah sudah mengalami zikir yang 4.000, sehingga dia tahu rasanya mana yang enak. Di saat itulah Nabi mengatakan, bacalah subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Boleh dibolak-balik gitu ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi. Ada riwayat lain, subhanallah adada ma khalaqa fis sama', subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma zalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Intinya, maha suci Allah sesuka-sukamu ya Allah. Maha hebat engkau sebagaimana engkau hebat ya Allah, bukan sebagaimana aku yang mengatakannya. Engkau hebat bukan karena aku memuji, engkau suci bukan karena aku yang mensucikan, tapi sesuka-sukamu ya Allah. Jadi menyerahkan maknanya kepada Allah. Sekali baca itu sama dengan 4.000. Ada nggak yang mau begitu? Ya. Jadi antum nih baca zikir yang tadi, cuma rasanya nggak muncul. Sama aja. Sama dengan zikir satu kali. Nah, ini yang dilupakan oleh orang-orang awam sekarang yang pemburu pahala. Ya. Banyak kan pemburu pahala. Wah, ini sama dengan 4.000 nih, dibaca sekali aja. Tapi dia tidak paham apa maksudnya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, maha hebat Allah sebanyak makhluknya. Wa zinata arsy, seberat arasnya. Apalagi Pak Haji? Seberat khalqihi wa zinata arsy, wa ridha nafsi, seridho-ridho Allah, sesuka-suka Allah. Wa midada kalimati, sebanyak bilangan kalimahnya. Ada yang tahu jumlah makhluk Allah? Ada yang tahu? Gak usah jauh-jauh, di badan kita ada berapa makhluk? Berapa sel di tubuh, gak ada yang tahu kan? Sampai hari ini ahli biologi, ahli kimia gak ada yang tahu. Mereka cuma memperkirakan sekian miliar. Gak ada yang tahu angka pastinya. Lalu kita ngomong, maha hebat engkau ya Allah, sebanyak bilangan sel yang ada di tubuhku. Wah, itu semua selnya langsung hidup itu Pak. Dalam zikir thariqah disebut namanya kullu jasad. Zikir semua bagian tubuh. Tubuh kita diajak zikir biar sehat. Dan itu ajaib ya. Makanya disebut kalau kita baca subhanallah, maha suci, maha hebat engkau ya Allah, sebanyak bilangan makhluk, banyak sel di tubuhku. Udah, tubuh kita semuanya hidup tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau bacanya 33 begitu, sehat Pak rohani kita dan jasmani kita sehat langsung. Maka ahli-ahli zikir pun kalau sakit, dia nggak merasa sakit. Dia biasa aja. Dokter aja yang bilang dia sakit. Dia nggak sakit. Nah, jadi kalau baca subhanallah, mulai baca subhanallah dengan ma'rifat. Bukan dengan adat, angka. Adat bahasa Arab pakai dal, angka. Nggak pakai angka lagi kalau bisa. Angka itu cuma kurikulum aja. Kok ada sekarang kelompok yang saklek dengan angka. Baik kelompok anti sufi ataupun sufi. Ini lucu ya. Yang anti sufi bilang hanya 33, kurang nggak boleh lebih bid'ah. Itu kan cuma contoh 33 itu. Emang kalau lebih nggak boleh? Ada. Terus ayat Qur'annya gimana? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, zikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu versi banyak kita atau banyak Allah? Nah, maksudnya banyak versi Allah. Ya. Udah segini umur Pak masih nggak ngerti juga ma'rifatullah, kan aneh. Masa harus anak muda yang ngajarin? Ya, harus mulai berzikir dengan ma'rifatullah.
Kita pakai angka-angka sombong nanti. Apalagi aku nyebut-nyebut umur, sombong ntar. Lu belum lahir gue udah zikir. Ntar kalau dibalikin kayak seperti hadis Juwairiyah gimana? Ya, betul ente zikir, tapi pakai angka, nggak pakai ma'rifat. Au tamla' ma baina as-samawati wal ardh. Was-salatu nur. Salat itu cahaya. Nur. Nur itu membuat apa yang ada di sekitar cahaya terlihat. Makanya ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau minta tolong dengan sabar dan salat. Enggak cukup dengan sabar, mesti ada salat, karena kalau kita salat nanti akan ada pijar dalam kolbu, Allah tumbuhkan, Allah hidupkan, Allah nyalakan. Dengan nyalanya hati, kita jadi tahu masalahnya seperti apa. Jadi orang-orang yang tidak menghadapi persoalannya bis-shalah dengan salat, dia nggak tahu persoalannya sebenarnya seperti apa. Nah, maka kita doakan supaya orang-orang yang ngurus negeri ini, dia kalau ada masalah, dia sholat. Ya, dia sholat 2 rakaat, itu bagus. Kita ada masalah apa aja pakai sholat, Pak, coba aja. Masalah mulai salah rumah tangga, sampai kepada anak-anak, pekerjaan. Kalau ada satu niat tertentu, urusan, dibawa sholat. Kenapa dibawa sholat? Kalau kita punya masalah, kepalanya nggak ditundukkan, itu nanti ngerasa panik. Dengan ditundukkan kepala, energi kita kemudian full kembali, kita bisa melihat masalah itu secara utuh. Ya, harusnya panik nggak jadi panik. Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa arti burhan? Burhan itu argumentasi atau bukti. Maka sedekah itu adalah bukti kalau orang ini benar nggak cinta harta. Yakin nggak yang Allah kasih itu milik dia, bukan milik kita? Yakin nggak? Secara hukum hakikat, rumah, mobil, harta pasangan, harta badan ini bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Apa aja yang di muka bumi milik Allah. Badan ini milik Allah, kalau Allah mau ambil, ambil gitu. Nah, dengan bersedekah, sedekahnya badan sholat duha, sedekahnya harta berbagi, sedekahnya ilmu mengajar, gitu. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu senyum di wajah saudaramu sedekah. Ternyata orang barat kasih penelitian, orang senyum mukanya itu terjadi olahraga di sini. Nabi nggak pernah melakukan penelitian, tapi Nabi diperjalankan ruhaninya. Jadi Nabi bisa lihat masa depan. Hasil penelitian sekarang Nabi udah tahu semua. Ya. Sabaru dia. Nah, ini yang paling inti di pagi ini. Sabar itu dia. Jika sholat itu cahaya, sinarnya bersumber dari sabar. Salat yang penuh kesabaran disebut tuma'ninah. Ya. Salat itu artinya doa, maka wassalatu nur bisa juga diartikan doa itu cahaya. Sinarnya dari sabar. Maka orang yang kuat sabarnya, itu dirinya bersinar. Sinar inilah yang permanen, kalau dilihat di langit kelihatan berpijar. Jadi setiap hari malaikat turun, ini kan malaikat lagi turun nih, ganti shift. Ketika mereka naik, orang-orang yang sholat tadi subuh itu kelihatan bercahaya. Sampai sekarang kalau Bapak ini duduk begini, wah ini kenceng sekali cahaya ke atas. Kekuatan cahaya di atas itu seperti satu bintang. Ya. Dilihatnya asik, maka malaikat menggosipkan di langit, itu cahaya siapa? Inilah yang disebut viral di langit. Ya, mau viral di langit. Jangan viral di bumi, Pak, nggak seru. Nggak seru di viral di bumi itu. Kemana-mana terganggu, nggak bisa nyaman. Tapi viral di langit, wah kita betul-betul kita doa langsung diaminkan berjajar sampai ke atas.
Wal Qur'anu hujjatun laka wa alaik. Quran itu dapat menjadi hujjah. Hujjah itu argumentasi. Laka, yang menguatkan, menyelamatkan engkau. Aw alaik, atau Quran justru malah menjadi bumerang bagi kamu. Jadi enggak semua orang hafiz Quran itu selamat. Khawarij bunuh orang pakai Quran. Benar enggak? Ini kita baru dapat rekaman video salah satu orang yang disangkakan bab teroris berdebat dengan main antum-antuman kan, lama-lama dedum-deduman itu. Ngeri Pak, ngeri sekali. Seharusnya bilang aja, jika saya menyebabkan engkau sesat, maafkan saya. Seharusnya selesai begitu. Yang bolak-balik. Ya. Kalau di dalam diri kita ada nurul afu, cahaya memaafkan, cahaya minta maaf. Ya, minta maaf aja sih susah amat. Ya. Jadi Quran ayatnya suci, tapi kalau udah sampai di pikiran manusia belum tentu suci. Nah, tapi banyak orang-orang yang mengklaim pemahamannya suci cuma karena baca ayat tertentu. Tolong dibedakan Quran yang suci dengan pemahaman manusia yang pasti tidak suci. Pak Haji ini hafiz Quran, punya pemahaman Quran. Saya membaca Quran, punya pemahaman Quran. Quran yang kami hafal itu suci. Tapi pemahaman saya, pemahaman Pak Haji itu enggak suci. Sepakat Pak Haji? Pasti sepakat beliau. Nah, kelompok-kelompok Khawarij di akhir zaman itu mereka menganggap pemahamannya terhadap ayat itu suci. Jadi beda dengan dia, beda dengan Quran. Tuh. Udah jadi Allah aja dia kan? Ya. Ini ciri-ciri Khawarij, Pak. Ya. Beda dengan dia, berarti beda dengan Allah. Nah, dan ini sudah mulai muncul, ya. Nauzubillah min dzalik. Kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia berangkat, ada yang menjual dirinya, menggantikan dirinya dengan surga, ada yang menggantikan dirinya dengan neraka. Ya. Semoga kita termasuk yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Hadis kedua, ini hadis pertama baru begitu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkap beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anna nasan min Ansar sa'alu Rasulullah fa'atahum. Orang-orang Ansar datang ke Nabi minta-minta, Nabi kasih. Kaya atau miskin? Nabi itu kaya atau miskin? Terus siapa yang bilang Nabi miskin? Pecat dari umat Nabi Muhammad ya. Nabi itu bergaya miskin. Maksudnya sederhana. Iya, tapi Nabi gak miskin. Summa sa'aluhu fa'atahum. Lalu mereka minta lagi, Nabi kasih. Hatta nafada ma 'indah, sehingga yang beliau punya habis. Nggak ada yang sanggup jadi Rasulullah. Ada yang sanggup jadi Rasulullah. Ya, kita aja ada orang minta-minta tepi jalan, kita tutup pintu nggak buka-buka ya kan. Alasannya sederhana, dilarang oleh pemerintah. Ya juga sih. Faqala lahum hatta anfaqa kulla syai'in biyadihi. Lalu Nabi ngomong, setelah duitnya, hartanya semua habis, ma yakun indi min khair falan udakhirahu inkum. Ini kayak orang tua ngomong ke anaknya. Nabi ini kan orang tua kepada umatnya, itu seperti orang tua. Wahai umatku, wahai sahabatku, jika aku nyimpan kebaikan, uang, duit, dinar, dirham, kira-kira begitu, tentulah lan addakhirah, tidak akan pernah aku simpen. Gak mungkin. Kayak kita nyimpan di bank gak pernah. Tanya orang, susah lagi pandemi, padahal duitnya banyak. Ya. Nggak mau ngasih bilang aja belum bisa ngasih. Gak usah bilang nggak ada, ntar didoain malaikat nggak ada beneran. Wa may yasta'fif ya'affuhullah. Siapa yang iffah, menahan diri untuk tidak minta-minta, Allah akan jaga kemuliaan kehormatannya. Nabi udah nggak ada duitnya. Bayangkan orang semadinah minta. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup dengan yang Allah beri, Allah akan kayakan dia. Berarti kaya itu dari Allah, bukan dari harta.
Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan membersamainya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Tidak ada rezeki yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih bernilai daripada sabar. Ya. Jadi sabar ini luar biasa. Ternyata sabar itu ada sabar dari kepayahan, ada sabar dari meminta-minta. Nah, ini babnya. Sabar dari meminta-minta. Bahkan minta ke Allah aja malu ini orang. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang sibuk man syaghalani zikri, siapa yang sibuk berzikir, baca Quran, sholat, riyadhah, an mas'alati, sehingga enggak sempat meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya ma u'tis sa'ilin, apa yang aku berikan kepada yang meminta. Maka pilih mana? Meminta atau zikir? Mending zikir lah. Maka kalau ada zikir diajarkan guru pagi sore, amalkan itu. Paling cuma 15 menit. Ya, itulah bedanya zikir dengan ilmu. Ilmu, Bapak duduk dari tadi rasanya kan sebentar, nggak pegel kan kakinya? Coba duduk 5 menit langsung kesemutan. Ya, kecuali pikirannya lagi di rumah tuh, nggak nyaman, kakinya tiba-tiba gerak aja tuh. Kebelet kali ya. Ajaban li amril mu'min. Hadis berikut dari Suhaib bin Sinan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman itu semua urusannya. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Bagi orang yang percaya, ini kata kuncinya percaya, yang sudah ada kepercayaan di kalbunya kepada Allah, semua urusannya kayak baik. Berarti bagi orang beriman, pandemi baik atau buruk? Saya menganggap pandemi itu ada nilai baiknya yang tidak terkira. Di sini dikatakan wala isadzalika li ahadin ilal mu'min. Yang menganggap segala sesuatu itu baik cuma orang beriman. Jadi saya mau nanya lagi nih, pandemi ada baiknya enggak? Kayaknya yang diam masih ragu nih. Jeritat gitu ya. Dompet sepi gitu ya. Pasti ada baiknya. Dulu kita sering mikir gini, coba kalau saya liburan, saya pengen sholat bareng anak-anak, ya kan? Mimpin sholat anak istri. Selama pandemi ada namanya WFH ya. Dan kita waktu awal-awal kita sholat di rumah semua enggak? Dan itu nikmat sekali Pak. Bagi saya nikmat sekali karena saya tinggalin istri lama kan, dan anak lama. Keluar baru balik setelah seminggu. Nikmat sekali. Kalau Bapak kan berangkat pagi pulang sore. Kalau saya enggak, berangkat sekarang bisa pulangnya sebulan. Dan itu nikmat sekali bisa bersama, ya. Jadi nikmatilah pandemi ini ya. Kita kerja aja sebisanya kita kerja. Yang penting bisa makan, bisa berbagi. Pengen apa cukup, ya. Bener nggak? Itu yang rezeki. Pengen apa cukup. Pengen keluar negeri bisa, ya kan? Pengen mobil boleh, pengen motor jadi. Ya itu Pak, ya rezeki itu yang penting cukup, bukan berlebih ya. Berlebih Allah nggak ngasih izin. Berlebih bagi, gitu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia asabathu musibah. Jadi ternyata musibah bahasa Arab itu dua cabangnya. Ada musibah kebaikan, ada musibah keburukan. Tapi bahasa Arabnya bukan keburukan ya, sarra. Sarra sesuatu yang menggembirakan. Jika dia dikenai oleh sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mengenai kita namanya musibah. Jadi asaba yusibu, ya, musibatan. Musibah itu bahasa Arab, itu artinya sesuatu yang mengenai kita, sesuatu yang kita rasakan sekarang. Nah, maka wa in asabathu, jika dia merasakan kebahagiaan, syakara, dia bersyukur. Maka orang yang bersyukur itu diuji dengan kebaikan. Jadi Bapak yang lagi bisa beli rumah di komplek ini, ya,
bisa beli kendaraan, bisa punya anak, istri, atau tinggal di mana aja. Berarti dapat musibah kebaikan. Nah, ini kalau versi bahasa Arab, versi bahasa Rasulullah. Wa in asabathu dharra, jika dia ditimpa, mendapatkan atau merasakan dharra, enggak sanggup melebihi batas diri kita. Maka jangan bersyukur dengan jiwa, bersyukurlah dengan ruh. Kalau dengan jiwa enggak kuat, ya, maka orang bilang, saya enggak sanggup Pak, saya enggak sanggup Ustadz. Kita banyak orang ngomong begitu. Itu karena dia dengan jiwanya. Maka bacalah zikir, hadapilah masalah dengan ruh. Ruh itu murni, abadi, dia tidak ada limit dan batasnya. Ngadepin pasangan jangan pakai perasaan Pak. Ya, makan hati ya. Kamu udah bertahun-tahun hidup aku kok begitu-gitu aja. Nah, itu kalau pakai nafs itu ya. Tapi kalau pakai ruh emang begitu. Jiwa itu emang begitu. Harus ngalah ya. Udahlah dulu, udah 3 hadis. Ya. Mau ada tanya jawab? 2 pertanyaan? Atau cukup? Oke, 1.